Amin. Ini pelayanan saya yang kelima Bapak Ibu ya. Jadi saya udah dari tadi pagi jam 8 ya. Makanya Anda lihat saya agak kurusan kan hari ini ya. Tapi walaupun tubuh terasa lelah tapi roh saya menyala-nyala karena saya tahu Tuhan mau bicara sesuatu yang penting sore hari ini. Jadi Anda tidak kebetulan datang di ibadah yang kelima Bapak Ibu. Karena saya tahu Tuhan mau bicara something yang penting. Kenalan sedikit sebentar ya. Karena mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Kadang-kadang MC ada yang salah memanggil namanya Joshua Iwan Yahudi. Nah bukan ya Bapak Ibu ya. Saya bukan orang Yahudi, saya orang Jawa ya. Nah saya dengan istri saya sudah 17 tahun menemani saya dalam pernikahan. Ya saya juga dengan anak saya. Anak saya ini hasil dari menunggu 14 tahun, ini anak mujizat Bapak Ibu ya. Jadi semua cara sudah dicoba, tapi Tuhan berikan justru dengan cara yang normal tanpa program apapun. Jadi karena ini anak mujizat makanya saya pelayanan kemana-mana saya bawa terus ya. Supaya dia bisa lebih dekat melihat kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Saya pelayanan kemana-mana, keluar pulau, luar kota saya selalu bawa kemana-mana. Ya, sejak umur 2 bulan. Ya, tapi hari ini saya nggak cerita tentang kesaksian itu. Khotbah saya hari ini akan bicara tentang menjaga hati. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering kita dengar khotbah tentang menjaga hati yang dipulihkan, hati yang benar, ya, hati yang murni. Tapi saya merasa perlu ini untuk diulang dalam hidup kita, karena ini sesuatu yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, ayat yang kita baca tidak akan banyak, ya, kita hanya baca 1-2 ayat saja, tapi saya akan coba untuk membongkar lebih dalam. Mari dimunculkan, nah, hebat ya multimedia di Aruna ya, sangat profetis. Amsal 4 ayat 23 ayat yang sudah berkali-kali kita baca. Tapi kita akan baca sekali lagi karena ini ayatnya pendek dan sederhana. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan blok warna biru pada beberapa kata karena itu bagian yang penting Bapak Ibu. Nah pelajaran pertama dari ayat ini yang kita ambil adalah di bagian ini. Jagalah hatimu karena dari hatimu terpancar kehidupan. Artinya apa? Artinya hidup kita ini sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi hati kita. Hati kita ini adalah the center of our life. Jadi pusat dari hidup kita ini adanya di hati kita. Maka kalau hati kita ini nggak benar, seluruh hidup kita akan jadi nggak benar. Kalau hati kita nggak benar, keputusan, perilaku, sikap yang kita lakukan akan membawa kita kepada ujung yang nggak benar juga. Makanya penting untuk menjaga hati. Nah poin pertama boleh dimunculkan. Yang kita lihat dari ayat ini adalah kondisi hati kita mempengaruhi semua, bukan cuma 1 atau 2 aspek. Tapi semua aspek dari kehidupan kita. Orang Yahudi punya konsep tentang hati itu berbeda dengan sekarang manusia modern. Ini kan ditulisnya ribuan tahun yang lalu oleh Salomo. Salomo orang Israel yang kemudian nanti akan jadi disebutnya orang Yahudi juga. Nah konsep mereka, konsep orang Israel tentang hati itu berbeda dengan orang modern sekarang. Coba dimunculkan. Nah orang Israel percaya bahwa hati itu meliputi 4 elemen. Ya. Yang pertama adalah hati berkaitan dan mempengaruhi kehidupan fisik, tubuh fisik kita. Jadi mereka sangat percaya gini, kondisi hatimu itu mempengaruhi bahkan sampai kesehatan fisikmu. Bahkan mereka sampai mempercayai kepada nyawamu. Makanya mereka punya pemikiran bahwa kalau hati kita ini kotor, hati kita ini enggak benar. Kesehatan kita akan terpengaruh, bahkan sampai usia kita juga sampai terpengaruh. Makanya buat mereka, salah satunya orang yang nggak bisa menghormati orang tuanya, yang hatinya terhadap orang tuanya itu nggak benar, mereka akan sulit untuk panjang usia. Itu keyakinan mereka datangnya dari ini. Bahwa hati itu terlibat banget dengan kehidupan fisik. Nah kalau Bapak Ibu googling nanti di Google, Anda akan menemukan banyak penelitian bahwa rupanya penyakit-penyakit keras itu makin akut dan makin parah ketika orang yang sakit itu hatinya penuh dendam, kemarahan, kebencian, luka yang dipelihara bertahun-tahun. Dia kena sakit, sakitnya akan cenderung lebih parah. Bahkan ada beberapa penyakit tertentu yang memang disebabkan karena kondisi hati yang nggak baik. Makanya kita mengenal dalam dunia medis itu namanya psikosomatis. Psikosomatis adalah penyakit yang disebabkan karena perasaan-perasaan yang tidak dikelola dengan baik. Marah, dendam kesumat,
kepahitan. Itu bisa membawa orang mengalami penyakit yang aneh-aneh yang akut. Makanya Bapak Ibu kalau Anda lihat manusia modern sekarang sering sekali GERD ya. 20-30 tahun yang lalu kayaknya asam lambung jarang naik. Kita jarang denger ya, 20-30 tahun yang lalu kayak, wah asam lambungku lagi naik. Anak muda zaman sekarang, saya bingung loh anak muda zaman sekarang ya. Kuliah apa, obrolannya tuh gini, waduh asam lambungku naik nih, waduh asam lambung. Kayaknya asam lambung gampang banget naik ya. Padahal kita saham aja susah banget naiknya. Ini asam lambung kayaknya gampang banget gitu naik. Manusia modern kenapa begitu mudah gitu ya. Kayaknya sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Karena memang manusia modern ini kondisi kehidupan kita memberikan banyak challenge yang membuat hati kita itu mudah berantakan. Ya, makanya kalau anak-anak zaman sekarang itu mereka ngomongnya galau lah, berantakan lah, ambiar lah, ada yang namanya apa tuh rukia, apa rungkat, rungkat. Wah, gua lagi rungkat ya. Kalau ada orang Jawa, aduh ngereok gitu ya. Wah, macam-macam istilahnya zaman sekarang itu menunjukkan bahwa hati mereka itu berantakan gitu ya. Tapi pengaruhnya sampai ke fisik. Makanya mengapa Salomo menulis jaga hatimu, karena itu hidupmu. Literally itu hidupmu. Kamu bisa mati beneran menurut orang Yahudi, mereka percaya sekali. Kamu bisa cepat mati loh kalau kamu gak jaga hatimu bener-bener. Kamu dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kemarahan, kebencian, kepahitan. Beneran kamu akan lebih pendek usiamu. Harusnya kamu mungkin 80 tahun jadi 60 tahun gara-gara menyimpan semua kemarahan ini. Jadi makanya Bapak Ibu, Salomo itu orang yang paling berhikmat. Sampai dalam sejarah kehidupan manusia, Salomo adalah orang yang paling pinter, berhikmat. Dia belajar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi waktu dia menuliskan Amsal ini tidak main-main. Jaga hatimu, karena itu hidupmu. Yang kedua bukan cuma fisik, tapi perasaan. Bapak Ibu pernah gak ketemu orang yang ketika dia enter the room, masuk ruangan, duduk di meja yang sama, ngobrol dengan kita, suasana jadi gak enak. Gara-gara mood dia ini buruk sekali. Ya, dia kayak semua lagi ketawa-ketawa, dia bete gitu ya. Terus sekali komennya langsung gak enak ya. Terus kayak kita itu mau lift up the situation, suasana jadi enak tuh dia kayak berat banget gitu diangkatnya gitu ya. Kalau worship tuh berat banget gitu suasananya gitu ya. Kita kayak berharap ini orang mending gak usah di sini deh, bikin suasana tuh jadi gak enak. Kalau kamu ketemu orang model kayak gitu, kalau kita periksa, kemungkinan hatinya memang penuh dengan hal-hal yang gak benar. Orang yang hatinya gak benar akan cenderung memunculkan perasaan-perasaan yang juga gak oke, gak benar. Kalau zaman sekarang anak-anak muda itu sering menyebutnya vibe. Vibe-nya orang ini tuh kayaknya angker gitu ya. Atau vibe-nya orang ini tuh suram, vibe-nya negatif. Vibe-nya itu kayaknya udah lesu lah, udahlah buang aja nih orang, jangan bersama dengan kita. Dua, perasaan. Hati mempengaruhi fisik, hati mempengaruhi perasaan. Yang ketiga, menurut orang Yahudi atau orang Israel, hati mempengaruhi pikiran. Orang yang hatinya gak benar cenderung memikirkan hal-hal yang gak benar. Kok bisa orang ini memikirkan hal-hal yang licik, nipu orang, ngadalin orang, menusuk orang dari belakang. Pasti hatinya udah gak benar. Kalau engkau menjumpai ada orang Kristen yang bisa melakukan hal yang keji, sekalipun dia mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, saya yakin itu hatinya pasti gak benar. Sekalipun perkataannya mungkin isinya ayat Alkitab semua. Loh, Yesus pernah menegur orang Farisi keras sekali. Dia bilang gini, kalian ini orang Farisi seperti kuburan yang indah. Tapi kalau dibongkar dalamnya isinya adalah tulang yang busuk. Kenapa Yesus ngomong keras sekali? Karena bagi Yesus gini, kamu sering ngomong kata-kata yang rohani, penampilanmu sangat rohani, tapi hatimu tuh busuk sebenarnya. Makanya kamu bisa mikir hal-hal yang jahat. Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, orang Farisi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat pada waktu itu, bisa dengan sengaja menjebak orang yang berdosa supaya ketahuan di muka umum lalu dirajam sampai mati. Mereka meminjam tangan orang lain untuk membunuh orang itu. Kejam sekali. Kalau sekarang modelnya nggak gitu. Karena kalau kita mau lempar batu sama orang lumayan mengerikan. Modelnya sekarang apa? Kita suka posting kejelekan orang di media sosial. Lalu meminjam jempol orang lain untuk merajam orang itu. Kok kita bisa kepikiran sejahat itu? Kalau hatimu murni, nggak mungkin ada pikiran itu.
Makanya di ayat yang lain dikatakan gini, mata air yang pahit mengeluarkan air yang pahit. Mata air yang tawar mengeluarkan air yang tawar. Hati yang sehat tidak mungkin punya pikiran yang buruk. Kalau sampai kita kepikiran pengen melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, pasti hatimu sedang ada sesuatu. Kalau kamu lagi baik-baik aja, kamu gak kepikiran pengen jatuhin orang, ngelukain orang, membangun persepsi yang buruk tentang seseorang. Nih, Bapak Ibu gini, kalau kita gagal untuk mengendalikan seseorang atau menyakiti seseorang, kebiasaan kita adalah menciptakan persepsi yang buruk tentang orang ini, supaya orang lain nanti yang akan menyakiti orang ini. Itu manusia tuh seringkali kayak gitu. Waktu kamu baik-baik aja, kamu gak kepikiran untuk lakukan itu. Tapi begitu kamu sakit hati sama seseorang ini, si A ini, kamu bisa kepikiran untuk menciptakan persepsi buruk tentang si A di teman-temanmu. Supaya bukan kamu yang rajam dia, tapi teman-temanmu yang akan rajam dia. Loh kok bisa ya kepikiran sejahat itu? Hanya pada saat hatimu sedang tidak benar. Betul atau betul? Kalau hatimu lagi gak benar, muncul kan tiba-tiba di kepala ya. Gua giniin aja nih orang. Ini orang kurang ajar banget nih. Diginiin ini kalau enggak dia, dari mana itu nongol? Hati. Coba waktu kamu di hadirat Tuhan, di jamaah Tuhan, berjumpa muka dengan Tuhan. Masa tiba-tiba kepikiran, gua giniin aja nih orang. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Waktu hatimu benar, pikiranmu juga ikut benar. Betul enggak? Malah yang ada waktu kamu di hadirat Tuhan, kamu kepikiran, duh aku datengin dia, aku doain dia. Benar enggak? Tapi waktu kamu di luar Tuhan, terjadi sesuatu, hatimu jadi enggak benar. Muncul itu pikiran-pikiran jelek itu. Terakhir, tadi hati mempengaruhi fisik, hati mempengaruhi perasaan, hati mempengaruhi pikiran. Yang keempat, hati mempengaruhi keinginan-keinginanmu. Tidak ada orang yang hatinya sehat di dalam Tuhan, punya keinginan pengen selingkuh, gak mungkin. Gak mungkin. Pasti karena sudah terjadi sesuatu dengan hatinya, entah terluka, kecewa, lelah, macam-macam, terbebani. Hatinya udah gak sehat, muncul keinginan yang tidak baik juga. Makanya waktu kita paham konsep ini, orang Israel, kita jadi paham kenapa muncul ayat itu. Jaga hatimu, karena hidupmu tuh semua ada di situ loh. Fisikmu, perasaanmu, pikiranmu, your mindset, keinginan, your desire, itu semua ada di situ. Jadi kalau kau biarkan hatimu berantakan, kamu bisa bayangin gak? Pikiranmu, perasaanmu, desiremu, itu semuanya gak benar semua. Dan kita semua tahu nasib seseorang itu adalah kumpulan dari semua tindakan dan keputusan yang dia lakukan sebelumnya. Hidupmu hari ini adalah tabungan dari keputusan, perilaku, perkataanmu di hari-hari sebelumnya. Nah pertanyaannya yang menentukan perilakumu, perkataanmu dan sikapmu, keputusanmu itu apa? Lah ini semua. Perasaan, pikiran, keinginan, kondisi tubuh fisikmu. Jadi waktu hatimu tidak dijaga, berarti seluruh hidupmu itu sedang rapuh sekali. Makanya ini ayat keren banget loh menurut saya. Ini hikmat yang sangat ancient sekali, kuno, ancient itu bukan cuma kuno ya, tapi maksudnya hikmat yang udah jauh hari tapi makin kesini itu makin kepake banget. Nah ini poin pertama, penting karena hatimu adalah pusat hidupmu. Waktu engkau taruh Yesus di hatimu, pusat hidupmu jadi Yesus. Waktu engkau keluarkan Yesus dan kau gantikan dengan kemarahan, pusat hidupmu jadi kemarahan. Makanya semua yang kau lakukan atas dasar kemarahan. Waktu hatimu diisi dengan pahit, pusat hidupmu jadi pahit. Makanya semua yang kau rasakan walaupun itu indah dan manis, tapi terasa pahit. Karena pusat hidupnya pahit. Itu pelajaran pertama. Kita lanjut pelajaran kedua. Kita baca ayatnya sekali lagi. Silakan dimunculkan. Amsal 4 ayat 23. Tadi pelajaran pertama adalah hatimu sumber kehidupan. Jadi engkau mesti menjaganya. Sekarang yang kedua. Lihat dengan mata iman. Nggak lihat Bapak Ibu, imanmu kurang besar. Enggak ya, memang nggak ada. Kok semua langsung tegang sih? Masa sih Pak, iman saya kurang besar? Enggak, memang lagi disiapin. Nah ini dia ya. Jagalah hatimu. Saya kasih blok warna biru. Dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu kalau Anda mendengar kalimat ini, jagalah hatimu. Berarti siapa yang disuruh untuk menjaga hati Anda? Anda sendiri.
Yang harus jaga hati saya siapa? Saya. Maka boleh dimunculkan poin kedua. Pelajaran pertama tadi, kondisi hati kita mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Pelajaran kedua, hati kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain. Kenapa banyak orang hatinya porak-poranda? Karena hatinya disubkon ke orang lain. Dia yang punya hati, tapi kondisi hatinya mau kayak apa? Tergantung dari sikap dan perilaku orang lain. Makanya gampang ambyar. Contoh paling simpel. Anda masuk ke ruangan ini beribadah bersama, Anda lihat sekeliling Anda. Present worship kok gak seru sih ya? Kok semua pada lemes ya? Bikin aku juga jadi lemes aja. Loh apa urusannya? Ya, menyembah Tuhan itu urusan kamu dengan Tuhan secara pribadi. Orang lain mau lemes, ya kamu putuskan dong kamu mau gimana sama Tuhan. Bener gak sih? Loh masa gini, semua suami istri misalkan yang ada di ruangan ini, udah gak cinta lagi satu sama lain. Terus saya ngomong sama istri saya maaf ya aku udah gak bisa cinta sama kamu. Kenapa? Karena semua juga pada gak cinta nih. Jadi saya juga gak bisa cinta sama kamu. Loh apa urusannya kan gitu ya. Tapi kita seringkali hati kita ini digantungin sama orang lain. Jadi kalau orang lain gini, hatiku jadi gini. Kalau orang lain begitu, hatiku jadi gitu. Nih, kalau saya sebagai pengkhotbah, saya nggak bisa jaga hati saya sendiri. Saya letakkan hati saya kepada Anda semua. Khotbah saya berantakan, saudara. Sepanjang saya berkhotbah dari 30 tahun yang lalu, saya bertobatnya udah 30 tahun loh saudara. Wajah sih imut. Ya. Tapi perjalanan bersama Kristus lumayan 30 tahun. Dan begitu saya bertobat, Tuhan udah suruh saya khotbah gitu ya. Jadi 30 tahun saya berkhotbah. Berkali-kali saya berjumpa dengan orang yang gak mau dengerin khotbah saya. Saya pernah satu kali saya datang berkhotbah di satu gereja di Bandung tapi bukan di sini. Ya. Depan saya persis, dari tadi ibadah 1 sampai 5 untung loh gak ada orang di depan saya ya. Depan saya persis, bukan di belakang, di depan lagi dia duduknya, saudara. Kursinya modelnya juga kayak gini, gitu ya. Saya lagi khotbah gitu. Dia begini, gitu saudara. Di depan saya persis. Lah kalau hati saya tergantung sama Anda semua yang duduk di sini Bapak Ibu. Saya bisa gini loh. Pastor Ivan tolong jangan undang saya lagi ya. Saya nggak mau Aruna 5. Ya, ada nggak Sukawarna cabang lain aja ya. Pokoknya Aruna saya nggak mau. Saya bisa marah. Saya bisa tersinggung, saya bisa kecewa, saya bisa dendam dengan GBI Sukawarna bagian Aruna. Saudara nangkap maksud saya enggak? Kalau saya nggak bisa jaga hati saya sendiri, terus saya mulai nyalain orang lain gara-gara dia khotbah saya nggak concern. Hati saya langsung berantakan loh. Lihat dia itu, damai sejahtera hilang, urapan Tuhan hilang, hadirat Tuhan hilang. Tuhan nggak pernah mau pergi dari kamu. Tidak ada apapun yang dilakukan oleh orang lain bisa membuat Tuhan pergi dari hidupmu. Tidak ada apapun yang dilakukan oleh orang lain bisa membuat urapan Tuhan hilang dari hidupmu. Tapi kita yang seringnya menggantungkan sama orang lain, sehingga kita berasanya, hatiku langsung berantakan nih ada satu orang ini nih. Wah ini kacau banget nih gereja nih. Bisa gitu kan? Bukan kacau gerejanya, ya nggak tahulah kacau apa enggak gerejanya bukan urusan saya, wong saya tamu. Tapi yang urusan saya adalah hati saya ini mesti saya jaga. Saya mau nyampein firman. Saya harus jaga hati saya supaya firman terdelivery dengan baik apapun kondisi jemaatnya. Tanya istri saya, 15 tahun yang lalu saya kalau kayak gitu-gitu tuh terganggu banget. Saya pulang tuh bisa marah-marah sama dia di mobil gini. Saya jangan terima lagi undangan dari gereja ini. Sebel banget saya gini-gini. Itu 15 tahun yang lalu. Saya bertobat, Tuhan ajar saya. Dia bilang gini, apa urusannya kamu sama orang itu? Kamu khotbah sampein aja. Orang mau dengerin gak dengerin bukan urusan kamu. Hatimu itu loh urus sendiri hatimu. Kamu yang gak bisa jaga hatimu tapi kamu salahin orang lain. Kenapa pernikahan itu begitu ribet sekali Bapak Ibu? Karena hatimu digantungkan sama pasanganmu. Loh emang salah? Kan aku menikah sama dia. Gak salah. Tapi kamu harus tahu konsekuensi waktu kamu menggantungkan hatimu sama pasanganmu. Ya pasanganmu kalau nyungsep, kamu ikut nyungsep, itu masalahnya. Sudah nangkap gak maksud saya? Gini loh, saya menikah dengan istri saya 17 tahun. Istri saya tidak selalu keadaannya baik-baik saja. Saya juga tidak selalu keadaannya baik-baik saja.
Saya tuh gak bisa ngomong sama istri saya tuh gini, kita kan udah nikah ya, aku kan memilih menikahi kamu ya. Tolong, tolong, jangan lukai saya. Ya, kalau kamu lukai saya tuh, aduh susah banget saya. Ya tolong ya. Loh Anda bisa minta itu dan pasangan Anda kalau sayang sama Anda, dia akan mengusahakan gimana caranya gak lukain Anda. Tapi gini loh, yang namanya luka itu gak selalu intensional. Kadang-kadang dia gak berniat ngelukain Anda bisa terluka sendiri loh, betul gak? Kadang-kadang dia gak melakukan apa-apa, Anda bahkan melukai diri sendiri tapi ngakunya dilukain sama dia. Loh bisa gak gitu? Bisa Bapak Ibu. Loh saya khotbah gini aja mungkin ada yang terluka kok. Kurang ajar yang khotbah dari tadi nyikat gua terus, enak aja kenal aja enggak. Saya bahkan nggak tahu Anda duduk di mana dan siapa yang punya pemikiran itu. Tapi kok Anda bisa terluka sendiri loh, salah saya apa? Saya cuma disuruh khotbah. Nangkep nggak maksud saya? Bapak Ibu, hatimu urusanmu. Kenapa banyak orang Kristen sakit hati susah sembuh? Sakit hati susah sembuh. Ini saya kasih contoh, tadi saya kasih di ibadah 4 contoh yang sama. Ya. Misalkan nih, tim worship yang melayani sore hari ini. Tapi ini cuma contoh, nggak beneran terjadi ya. Ini cuma contoh. Latihan kan, lagi latihan. WL-nya masuk, salah terus, nadanya fals terus. Mungkin pemain keyboardnya kesel, udah ngulang 10 kali lagu kok salah terus. Bisa aja dia mungkin nyeletuk gini, latihan gak sih bro? Kok salah terus? Kamu nih gimana sih memberi yang terbaik dong buat Tuhan? Wah, ya. Kalau kita lagi dipenuhi hadirat Tuhan, kalimat kayak gitu tuh gak apa-apa. Kita akan bilang, iya sorry ya, gak apa-apa. Tapi kan orang gak ada yang tahu ya. Kadang dia habis diomelin sama orang, mungkin hujan-hujanan datang latihan, atau utangnya lagi ditagih debt collector, atau dia baru diputusin pacar, baru aja mau latihan diputusin pacar. Kondisi hati lagi gak baik, pemain keyboard ngomong kayak gitu, kena kan dia. Asem kurang ajar, kok dia bisa gitu ya? Karena kita sama-sama ngelayanin, kena kan hatinya kan, luka. Tapi mungkin pemain keyboardnya gak dengan sengaja loh pengen ngomong kayak gitu. Tapi dia terluka. Selesai latihan, dia masih terluka. Kenapa? Karena dia berharap pemain keyboard minta maaf. Kok ketawa-ketawa ya? Kayak gak ada apa-apa aja. Ya. Duh, makin sakit kan. Pelayanan, udah pelayanan, deng. Habis selesai pelayanan, kok ya gak minta maaf ya? Nyelonong aja pulang sambil bawa makanan. Makin sakit kan? 2 tahun kemudian, jeng. Masih sakit hati, kenapa? Tiap kali ketemu, gua inget nih kamu tuh yang menghina-hina saya ya. 2 tahun kemudian. Terus ceritanya ikut retreat. Wah lagi ada sesi pemulihan. Wah dia teringat dia punya sakit hati itu. Dia datengin pemain keyboard kali ini. Bro, tahu nggak 2 tahun yang lalu? Hah? 2 tahun yang lalu? Iya kamu masih inget nggak kamu mengucapkan sesuatu sama saya? 1 tahun yang lalu aja saya udah lupa semua. Apalagi ini 2 tahun. Ya udah kalau gitu gue ingetin ya bro ya. Waktu itu pembicaranya Joshua Iwan Wahyudi. Kita latihan. Ya, terus gue salah masuk nada terus. Terus waktu itu lu ngomong, gue itu kayak gak sungguh-sungguh. Gak memberikan yang terbaik. Bro, gue gak inget sama sekali bro. Masa gue ngomong kayak gitu? Gak mungkin gue ngomong kayak gitu. Inget, enggak, inget. Tuh kan, jadi kayak yang paslon itu, apa yang di TV itu. Debat-debat itu. Ada, enggak, enggak penting. Ya udahlah, anggap aja ada. Ya kan? Gua terluka loh bro. Udah 2 tahun gua terluka. Terus? Ya gua terluka. Harapannya apa? Minta maaf dong. Tunjukkan penyesalan dong. Bu ya gimana kek, basuh kaki saya kek. Apa kek? Loh, tidak semua orang merasa dia melakukan kesalahan. Bisa jadi pemain keyboardnya cuma ngomong gini, ya udah bro, Tuhan pasti pulihkan. Enak aja Tuhan pasti pulihkan. Lu minta maaf, kalau lu gak minta maaf Tuhan susah pulihkan gua. Apa iya kebenarannya itu? Tapi kenapa kita susah sembuh? Karena kamu menggantungkan kesembuhan hatimu sama permintaan maaf orang. Kalau dia sampai mati gak pernah minta maaf, sampai mati juga saya akan sakit hati. Banyak gak orang kayak gitu? Banyak. Kamu gak jaga hatimu sendiri, kamu minta orang lain yang jaga hatimu.
Orang lain mana ada yang bisa kita kendalikan, kita kontrol sesuka hati kita. Saya kan nggak bisa ngomong sama Anda. Waktu mulai khotbah tadi ya, Bapak Ibu sebelum saya mulai khotbah, tolong ya, tolong antusias ya semuanya ya. Jangan ada yang wajahnya mesem-mesem kayak gitu ya, semuanya ketawa kalau saya ngelucu ya. Antusias, semangat, amin, teriak, wah goncangkan ruangan ini gitu loh, supaya saya nggak terluka. Supaya saya itu mau diundang lagi gitu loh. Ya, jangan biarkan hamba Tuhan ini pulang hancur hatinya pengen bunuh diri. Gara-gara saya khotbah Anda cuek banget, Anda dingin banget, yang dingin biar AC aja jangan Anda. Bisa nggak saya ngomong kayak gitu? Anda langsung keluar ruangan, pendeta macam apa ini nyuruh-nyuruh kita kayak gitu, betul nggak? Kenapa? Ya itu urusan hatimu sendiri ya lu yang ngatur lah. Kok lu suruh-suruh saya jaga hatimu? Sudah nangkep maksud saya sekarang? Makanya kenapa ayat ini bilang gitu. Jagalah hatimu. Jangan gantungin sama orang lain. Makanya statementnya boleh dimunculkan statementnya. Kamu tidak selalu bisa mencegah orang menyakiti hatimu. Kadang-kadang orang itu entah sengaja, entah tidak sengaja menyakiti hatimu, terjadi aja. Kamu tidak selalu bisa mencegah, tapi kamu selalu bisa memutuskan untuk mau sembuh dan tidak sakit hati. Kalau Anda pulang kebaktian ini, jalan-jalan di mall, ya, tiba-tiba ada orang tidak dikenal, papasan sama kamu, terus melototin kamu. Apa lu, gitu. Mungkin kamu langsung, ini orang kok kurang ajar ya, kena gitu ya hatinya ya. Kejadian itu mungkin dia bersalah karena dia kayak nyolot banget nantangin Anda. Tapi setelah kejadian itu sudah bukan urusan dia. Setelah kejadian itu hatimu urusanmu sendiri. Apakah kamu akan masih uring-uringan? Jika perlu samperin, lewat mana kamu? Ya, ngajak berantem? Atau kamu cukup, Tuhan dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bahkan dia tidak tahu saya ini siapa. Ya, saya juga nggak tahu dia siapa. Mungkin dia lagi stres kali ya. Oh Tuhan aku berdoa apapun masalah hidup dia. Tolonglah dia dalam nama Yesus. Amin. Selesai. Itu namanya menjaga hati. Kamu nggak bisa bilang gini. Duh aku mau ketemu orang gara-gara kamu gituin. Hatiku jadi berantakan. Sini. Tanggung jawab. Hatiku jadi nggak enak. Ayo hibur aku. Terus dia nggak mau. Makanya Anda makin mesem kan. Sudah nangkep gak maksud saya? Dari semua contoh ini. Kita itu terlalu sering membiarkan hati kita itu menjadi urusan orang lain. Padahal itu urusan kita sendiri. Kita yang harus ambil tanggung jawab. Tanggung jawab, saudara. Nah, berikutnya. Ini saya akan skip aja. Next. 1. Kondisi hati kita mempengaruhi seluruh aspek kehidupanmu. 2. Tanggung jawab hatimu ada pada dirimu, bukan orang lain. 3, kita lihat ayatnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya punya teman setahun sekali cek darah, medical check up. Saya juga punya teman setahun 2 kali cek darah, medical check up. Saya juga punya teman tiap 4 bulan sekali dia cek darah, medical check up. Kenapa mereka lakukan itu? Untuk memeriksa apakah dia masih sehat atau tidak. Kalau sampai ada penyimpangan kolesterol terlalu tinggi, asam urat terlalu tinggi, dia akan mengubah cara hidupnya supaya dia kembali sehat. Itulah tujuan medical check up, cek darah. Memeriksa hati tidak bisa 1 tahun sekali. Tidak bisa 6 bulan sekali, tidak bisa 4 bulan sekali. Anda nggak bisa ngecek hati itu waktu retreat. Nah, datang retreat, cek hati, bener gak ya Tuhan hatiku? Ada kemarahan gak ya? Ada kepahitan gak ya? Setahun, gila, terlalu banyak yang sudah terjadi. 6 bulan, gak bisa, 4 bulan gak bisa. Terus gimana dong Pak? Anda harus periksa dan cek hati Anda setiap saat, setiap hari. Exactly itulah yang dilakukan oleh Daud. Setiap malam, Daud lakukan apa? Ini kita baca ayatnya. Mazmur. Gak apa-apa yang anaknya nangis jangan panik, santai aja, gak apa-apa. Gak usah, santai aja gak apa-apa.
Saya sudah tidak terganggu lagi. Kalau dulu saya tersakiti hati saya. Siapa sih punya anak, jangan punya anak gitu ya. Dulu saya gitu ya, sekarang udah enggak, tenang aja ya, enggak apa-apa. Kapan saya begini? Sejak punya anak. Anak saya juga sering gitu soalnya kadang-kadang. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah mulai serong jalanku. Apakah kolesterolku mulai naik. Asam uratku melebihi batas. Kalau iya, tuntunlah aku balik di jalan yang kekal, yaitu jalan kebenaran. Setiap malam Daud check up hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena hati kita ini sangat mudah serong, sangat mudah terluka, sangat mudah galau, sangat mudah sekali terpengaruh oleh apapun yang terjadi selama satu hari. Bapak Ibu, hati kita ini rapuh banget. Makanya jadi bulan-bulanan pencipta lagu. Wah, patah hati, apa dijadiin lagu semua. Karena memang hati kita ini rapuh sekali Bapak Ibu. Boro-boro setahun sekali loh, dalam sehari ini aja loh ada banyak hal yang bisa membuat kamu itu terluka, kecewa, gak enak perasaannya, tiba-tiba jadi gak mood, banyak. Gara-gara hujan aja hatimu bisa terpengaruh loh. Tadinya excited mau kebaktian ke gereja nih, jreng hujan turun, hatimu bisa berubah. Ya hujan turun, minggu depan aja deh ke gerejanya. Semudah itu hatimu berubah. Jadi kalau engkau gak pernah sering-sering memeriksa dan mengembalikan lagi, ditune up lagi, dikalibrasi lagi, dispurring balancing lagi. Nih yang suka naik mobil, kalau gak pernah dispurring balancing, kita tuh gak sadar loh kalau setir kita tuh agak miring. Kita pikir kita lurus ya, padahal kalau kita lepasin itu setirnya gitu ya, ternyata itu miring. Mesti di spurring balancing dibalikin lagi. Ya kalau mobil sih sekian bulan sekali, sekian tahun sekali. Tapi hatimu gak bisa kayak gitu. Harus terus. Saya tutup dengan beberapa pesan penting Bapak Ibu. Jangan tidur, ini pesan penting, jangan tidur. Bangunkan yang tidur. Pesan penting. Saya kalau setiap kali pelayanan kayak gini Bapak Ibu, selesai khotbah, saya turun mimbar dan duduk. Saya langsung periksa hati. Saya langsung gini, adakah sesuatu yang gak benar di hati saya? Saya langsung berdoa, Tuhan terima kasih buat pertolonganmu. Tanpa Tuhan menolong saya gak bisa lakukan semua ini. Kenapa saya perlu periksa hati saya right away setelah saya berhenti berkhotbah? Karena kalau tidak, hati saya bisa menyimpang sedikit. Saya bisa turun dari mimbar ini, duduk sambil bangga. Gila, khotbahku hari ini keren banget. Yang tidur makin dalam tidurnya. Siapa yang bisa membawa kepada kedalaman yang seperti itu? Gila. Ya. Coba lihat, saya khotbah dari tadi gak pakai contekan sama sekali, tapi loncar kan. Wah, pembicara mana yang sanggup melakukan yang seperti itu? Apalagi kalau saya turun dari mimbar, selesai kebaktian, terus ada yang datengin saya nyalamin, Pak khotbahnya tadi bagus banget, saya dijamah Tuhan. Saya makin, tuh kan Pastor Ivan tolong dong agak sering saya diundang. Loh, jujur loh Bapak Ibu, hati manusia itu aduh, gampang banget. Kalau saya tuh gak ngecek, itu bisa ada tuh setitik kayak gitu tuh, teng. Wah tuh kan. Makanya di antara sekian miliar orang Tuhan panggil saya jadi pembicara. Karena memang kemampuan saya ini ya sakti loh gini-gini ya. Padahal realitanya apa? Saya sakti karena Tuhan pilih saya. Bukan Tuhan pilih saya karena saya sakti. Sudah nangkep gak? Kok bingung sih? Saya sakti itu karena Tuhan pilih saya dulu. Kalau dia gak pilih saya, I am nothing, gak bisa apa-apa. Karena dia pilih saya dibikin jadi bisa. Bukan karena saya bisa dulu jago dan kemudian Tuhan pilih saya, enggak. Tapi kalau saya nggak cek hati saya bisa kebalik. Tuh kan Tuhan, kamu nggak punya banyak option kan jadi pembicara kan? Cuman gua yang bisa. Loh saudara, banyak nggak orang Kristen hamba Tuhan terpleset dalam hal-hal seperti ini? Banyak. Saya dulu waktu masih muda, Cile masih muda, sekarang juga masih muda lagi. Ya, pelayanan worship leader.
Kalau suasana, wah seru banget hadirat Tuhan, semua di jamaah Tuhan. Itu saya turun tuh agak ngawang loh dari mimbar. Sambil gini, gimana? WL lain mana? Bisa gitu saudara. Itu kalau saya nggak periksa hati saya. Satu kali saya pelayanan, saya miring dikit. Kedua, miring dikit. Ketiga, miring dikit. Keempat, miring dikit. Nggak berasa miringnya. Tapi nanti setelah 30 tahun, saya tiba-tiba udah 180 derajat. Nggak sadar. Ibadah 1 sampai 4 saya nggak nyampein pesan ini. Tapi yang akan saya sampaikan ini khusus untuk ibadah 5 gini. Terlalu banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Karena nggak jaga hatinya. Pelan-pelan hatinya berubah. Dulu waktu pertama kali bertobat, gila cinta Tuhan banget. Tuhan apapun yang kau minta aku berikan buat engkau. Walaupun aku harus menderita, sakit hati, gak apa-apa. Buat Yesus aku jalani semua. Tapi begitu menjalani realita hidup, kita kebentur dikit, deng, miring dikit. Kena benturan, deng, miring dikit. Kena benturan, deng, miring dikit. Sampai titik tertentu. Mirip seperti Demas. Paulus menulis, Demas telah meninggalkan aku karena mencintai dunia ini. Itu gak terjadi dalam semalam Bapak Ibu. Kalau sampai ada orang yang sore hari ini, haleluya, Yesus kau baik, terus pulang, aku mau murtad, gila lu. Gak ada yang kayak gitu. Semua itu terjadi perlahan-lahan. Terluka oleh saudara seiman, kepahitan sama pemimpin, ada orang gereja menyakiti. Loh Bapak Ibu, kita tuh paling sebel itu sama saudara seiman. Kalau sama orang yang gak kenal Tuhan, kita tuh cincai. Orang Chinese cincai bilang itu artinya, ya udah gak apa-apa. Ada orang jahat menjahati kita bilang gini, ya udahlah orang jahat yang memang kerjaannya yang ngejahatin orang, kan gitu ya. Ya udah gak apa-apa, toleransi kita. Tapi kalau orang gereja, gembala kul, sering khotbah, sering doa, sering naik ke atas mimbar, tiba-tiba melakukan sesuatu yang menyakiti hatimu, ya gak terima lah ya kita ya. Sakitnya terasa 2 kali, 3 kali, 10 kali lipat lebih sakit. Itu yang sering kali kalau engkau gak periksa hatimu, membuat engkau bergeser. Sampai titik tertentu, kita tinggalkan Tuhan. Tuhan gak pernah nyakitin hati kita. Orang lain yang menyakiti hati kita. Tapi kita tinggalkan Tuhan, alasannya apa? Aku sakit hati dengan gereja. Aku sakit hati uang perpuluhanku dipakai untuk beli mobil mewah. Aku sakit hati, aku taruh persembahan di gereja, ternyata dipakai untuk ini, itu. Loh Bapak Ibu, itu terjadi enggak? Terjadi kok, saya enggak menampik realita itu kok. Tapi kalau imanmu harus ditentukan oleh kesalahan orang lain. Dia yang bikin dosa, kenapa kamu yang masuk neraka? Dia yang bikin dosa, harusnya dia yang tinggalin Tuhan dong. Loh kok Anda yang ninggalin Tuhan, aneh banget loh. Saudara, apa urusannya? Tapi kita nggak pernah periksa hati kita biarin saja hati kita itu bernanah, luka. Aku udah nggak mau ke gereja lagi, aku nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Loh, urusannya apa? Emang Tuhan pernah khianatin kita? Dia dikhianatin buat kita. Dan kita mengkhianati dia berkali-kali, tapi dia tetap menghampiri kita. Tuhan nggak pernah khianatin kita. Orang Kristen lain khianatin kita, iya bisa. Tapi jangan biarkan hatimu rusak karena mereka. Bahkan sekalipun suatu hari nanti kalau seorang Joshua Iwan Wahyudi menyakiti hatimu, jangan kamu tinggalkan Tuhan Yesus karena saya. Saya terlalu murah kalau dibandingkan sama Yesus. Kalau kamu jual Yesus gara-gara saya, kamu menghina Yesus. Loh pernah ada di Instagram saya, maaf karena ini ibadah terakhir saya panjangin 1 jam. Enggak. Wah, Anda langsung kayak gitu. Enggak, pemain keyboard di mana engkau berada, tunjukkan pesonamu. Kayak take me out. Saya udah selesai, swear. Ini tinggal ya 3, 4, 5, 6, 7, 80 kalimat terakhir. Satu kali di Instagram, saya posting. Tiba-tiba ada yang komen. Halah, Joshua Iwan Wahyudi, saya pernah datang waktu Bapak khotbah. Bapak saya datengin, saya salamin, tapi Bapak kayak sibuk sendiri. Saya kayak merasa tidak dianggap ada di ruangan itu.
Oh Ibu, saya bisa nggak lakukan seperti itu? Sangat bisa. Tapi kalau saya lakukan itu pada Anda, jangan tinggalkan Yesus gara-gara saya. Tuhan mau hukum saya biar dia urusan sama saya. Tapi jangan Anda hatinya tinggalin Tuhan karena saya. Periksa, pulang abis itu periksa. Saya kok nggak dianggap sama Joshua Iwan Wahyudi, kok saya uring-uringan kayak gini ya. Tuhan saya nggak mau, saya mau hidup saya benar. Saya jaga hati saya. Bapak Ibu, itulah arti dari ayat tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Ini bikin saya susah jaga hati nih, tepuk tangan model gini nih. Ya kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan, menegur, mengingatkan kami. Kalau ada di antara kami yang mungkin masih bergumul dengan sakit hati, kekecewaan, terluka. Mungkin peristiwa-peristiwa di masa lalu pernah membuat kami trauma. Tuhan, aku berdoa sore hari ini, Roh Kudus bekerja. Sembuhkan kami mau sembuh Tuhan. Pulihkan kami, kuatkan kami, jangan biarkan hidup kami berantakan. Mulai hari ini kami ambil tanggung jawab buat hati kami sendiri. Kami mau sungguh-sungguh menjaga hati kami. Ketika kami menemukan ada yang serong, kami mau kembali lagi kepada kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami gak bisa pakai kekuatan kami sendiri. Kami sungguh butuh Engkau. Biarlah setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar dan menerima firman ini dalam hatinya, dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Firman ini berkuasa, memberi kekuatan, terutama di saat-saat sulit. Oh, firman ini akan muncul kembali, menjadi kekuatan. Mereka akan sanggup memutuskan sesuai dengan kebenaran, oleh karena kekuatan firman-Mu ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ada beberapa buku yang saya bawa Bapak Ibu, kalau Anda mau mendalami tentang emosi, hati, perasaan, ada satu judulnya Cerdas Emosi. Anda nanti boleh tanya di counter di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah Bapak.